وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Hal nahkumu 'alal laqiti tabi'an lid-dar allati wujida biha am naqta' bi islamihi. Apakah ketika kita bertemu dengan anak temuan seperti ini, ya, apakah kita hukumi dia beragama Islam ataukah kita hukumi dia dengan agama yang berlaku di tempat dia ditemui? Artinya kalau seandainya dia ditemukan di daerah orang kafir, Kristen misalnya, maka kita hukumi dia Nasrani. Kalau dia kita temukan di daerah orang Muslim misalnya, maka kita katakan dia orang Muslim. Yang mana jadinya ikhwah? Apakah kita tetapkan saja dia Muslim ataukah disesuaikan dengan agama penduduk daerah tersebut? Ikhtalafa al-fuqaha'u fil asli alladhi yuhkamu bihi 'ala al-multaqit min haitsul Islam awil kufr. Para ulama berbeda pendapat tentang agama anak yang ditemukan itu, ya, agama yang ditemukan. Para fuqaha berbeda pendapat tentang agama untuk si anak yang ditemui tersebut, ya, apakah dia dihukumi kafir ataukah dia dihukumi orang Muslim. Hal yakunul aslu fi dzalik, apakah kita hukumi berdasarkan daerahnya? Apakah kita hukumkan agama anak ini berdasarkan daerah tempat dia ditemui? Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, jika dia ditemukan di daerah kufur maka kita katakan dia anak kafir. Kalau dia ditemukan di daerah Muslim maka dikatakan dia seorang anak yang beragama Islam. Huwa darul lati wujida fiha min haitsu kaunuha darul Islam atau darul kufur. Yaitu berdasarkan tempat dia ditemui, apakah dia daerah Muslim ataukah daerah kafir. Awil annal asl fi dzalika huwa halul wajid min kaunihi musliman atau ghairu muslimin. Apakah agama si anak ditentukan sesuai dengan siapa yang menemukannya? Artinya kalau seandainya yang menemukannya muslim, muslimlah dia. Kalau yang menemukannya kafir, maka kafirlah dia. Wa dhahaba Syafi'iyyah wal Hanabila ila anna al-mu'tabara fi dzalika huwa ad-darul lati yujadu fiha al-laqit. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan bahwasanya kaedahnya, ya, untuk masalah ini kaedahnya adalah disesuaikan dengan daerah tempat si anak ditemui. Fa in kanatil darul Islam, apabila daerah tempat dia ditemui adalah daerah Muslim, fa hukima bi islamihi tabi'an lidaril lati wujida fihi, maka dihukumilah dia si anak itu beragama Islam sesuai dengan daerah tempat dia ditemukan. Wa taba'ahum 'ala dzalika aidan al-Hanafiyah wal Malikiyah. Pendapat ini diikuti oleh mazhab Hanafi dan Maliki, illa annal Hanafiyah ta'tabaru ma'a dzalika hal wajid wa nahu qaul lil Malikiyah. Hanya saja kelompok Hanafi, mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya standarnya adalah kondisi orang yang menemukannya. Demikian juga halnya dengan Malikiyah. Wa in kanatid darul kufri fiha muslim wa kafir fahuwa kafir taghliban lid-dar. Apabila daerah tempat ditemukan si anak tersebut bercampur antara di sana ada muslim dan ada yang kafir, hanya saja mayoritasnya orang kafir,
fal hukmul ghalib, maka dihukumi dia berdasarkan ghalib, artinya yang mayoritas. Jadi kalau di satu daerah tersebut ada muslim, ada kafir, tapi muslim minoritas, kafir mayoritas, maka dianggaplah dia anak yang kafir. Tapi kalau seandainya di sana mayoritas adalah muslim dan minoritas adalah kafir, maka si anak dihukumi sebagai anak yang muslim. Begitu, ikhwah. Jadi intinya ada khilafiyah dengan para sahabat, di antara para ulama. Ada yang menyebutkan terkait dengan daerah tempat dia ditemukan. Ada juga yang mengkaitkan dengan siapa yang menemukan. Jadi agama si anak itu terkait dengan daerah tempat ditemukan dan orang yang menemukannya. Walladzi adinullahu azza wa jalla bihi fi hadzal bab. Namun yang aku yakini dari agama Allah ini tentang masalah anak temuan ini, agamanya agama apa? Yaitu annal laqit mauludun alal fitrah. Bahwasanya anak temuan itu ya, dia dilahirkan di atas fitrah, di atas kesucian. Kama dallat ala dzalikal akhbarus sharihatu minal kitabi wa sunnah. Sebagaimana hal itu ditunjukkan ataupun dibuktikan beritanya yang sangat jelas baik dari Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Wa min dzalika qaulu ta'ala, di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Itu merupakan fitrahnya Allah, ketetapan Allah yang telah Allah ciptakan untuk manusia. Itu dia ikhwah. Kemudian wa qauluhu jalla wa ala, dan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala fi hadis al-qudsi, yang disebutkan dalam sebuah hadis kudusi, alladzi rawahu Muslim wa ghairuh, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, wa inni khalaqtu 'abdi ibadi hunafa kullahum. Sesungguhnya aku menciptakan semua hambaku itu lurus. Ya. Aku menciptakan semua hamba-Ku itu lurus. Jadi apa maksud si penulis dengan ini? Yaitu beliau cenderung kepada ya, kalau tidak diketahui siapa orang tuanya, apakah muslim atau kafir, maka tidak juga disamakan dengan penduduk setempat tentang agama, terkait dengan agama si anak. Karena apa? Seorang anak itu lahir suci. Ya. Seorang anak itu lahir suci. Allah menyebutkan tadi di surah Ar-Rum ayat 30. Kemudian dalam hadis kudusi, khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Aku ciptakan hambaku itu semuanya hunafa, lurus. Berarti si anak ini ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan dia lahir dari perut ibunya dan dia dibuang oleh keluarganya, maka anak tersebut dihukumi anak yang masih suci dengan nama lain, yaitu anak itu dihukumi anak yang muslim. Begitu ikhwah, ya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidak ada anak yang lahir pun, tidak ada satu anak yang lahir pun kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisan. Kedua orang tuanya lah yang telah mengotori ini anak. Kedua orang tuanya lah yang telah membuat dia menjadi Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang telah membuat dia menjadi Nasrani. Dan kedua orang tuanya lah yang telah membuat dia menjadi Majusi. Itu ikhwah. Jadi kalau si anak ini lahir, pada dasarnya dia itu muslim. Tapi karena dia lahir di orang tua yang Nasrani ataupun Yahudi atau Majusi, jadilah dia ya dikotori oleh kedua orang tuanya ini. Kalau tidak ikhwah, kalau tidak dia tetap muslim. Dia tetap dihukumi seorang anak, seorang bayi yang beragama Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW, kamatan taju al-bahimatul bahimatan jam'a, sebagaimana seekor hewan yang sempurna, dia akan melahirkan hewan yang sempurna. Ya. Seekor hewan yang sempurna, seekor hewan ternak yang sempurna yang tidak cacat, dia akan menghasilkan hewan yang tidak cacat juga. Hal tuhsuna fiha mil jada'a. Apakah menurut kalian akan lahir dari dia hewan yang cacat? Artinya di sini ikhwah, pertanyaan ini
untuk penekanan. Ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Jawabannya sudah ada. Artinya ya nggak mungkin. Artinya kemungkinan besar itu ya kalau orang tuanya, kalau induk si hewan ternak ini sehat, tidak ada cacat, ayahnya juga, jantannya juga, betinanya juga tidak ada yang cacat, ya otomatis kemungkinan besar anaknya tidak cacat, kemungkinan besar. Makanya Rasulullah katakan hal tuhsuna fiha minal jada'a, apakah menurut kalian hewan yang sempurna yang tidak ada cacat sedikit pun kemudian dia akan melahirkan hewan yang cacat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa hadzal laqitu lam yansha' baina abawayhi. Sementara anak yang ditemukan, yang dipungut, yang terlantar, ya apakah yang sebagaimana yang kita katakan kemarin, apakah ditemukan di tong sampah, apakah ditemukan di pinggir jalan, ya anak yang lahir ini dia belum ada terkontaminasi dengan kedua orang tuanya. Begitu lahir dibuang misalnya, ya dia belum terkontaminasi dengan kedua orang tuanya. Wa in kana ghairul muslimain, walaupun seandainya kedua orang tuanya itu bukan muslim. Liwahidahu au yunasirahu au yumajjisah, yang seandainya anak itu berada bersama orang tuanya lah nantinya akan menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Falahul aslul ladzi khuliqa alaihi, maka si anak dihukumi hukum asal dia, di mana dia diciptakan Allah hunafa, lurus, yaitu muslim. Wal aslu baqa'u makana, pada asalnya dia ditetapkan sebagaimana asalnya itu sebelum terkontaminasi. Ini kan si anak dibuang, ya, dibuang atau ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Tapi orang tuanya orang kafir misalnya, maka si anak ini kan berarti belum terkontaminasi dengan kedua orang tuanya. Maka anak itu dianggap sebagaimana dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis kudusi tadi, khalaqtu ibadi hunafa kullahum, aku ciptakan hambaku semuanya itu lurus, artinya muslim. Berarti si anak ini yang telah dibuang oleh orang tuanya, telah ditelantarkan oleh kedua orang tuanya, dianggap dia anak yang hanif, anak yang lurus alias muslim. Itulah hukum asal si anak ini. Hatta yujad ma yughayyiruhu khasatan idza kana al-multaqit musliman. Jadi kalau si anak itu tak diketahui dia terkontaminasi ataupun tak diketahui siapa orang tuanya, maka dikembalikan dia ke hukum asal, ya. Hukum asal yaitu yang dia berada di atas fitratullah, di atas fitrahnya Allah, kesucian, di atas hunafa, yaitu yang lurus. Sampai ada data yang menyatakan dia bukan muslim, sampai ada bukti bahwasanya dia sudah berubah oleh faktor eksternal, yaitu kedua orang tuanya. Ini kan orang tuanya nggak diketahui siapa. Baik. Khasatan idza kana al-multaqit musliman, apalagi kalau orang yang memungut dia, yang menemukan anak telantar ini adalah seorang yang muslim. Hatta yu'raba 'alal laqit lisanuhu, sampai si anak itu bisa bicara, ya. Kama thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nismatin tuladu 'al fitrah, semua anak yang lahir itu berada di atas kesucian, ala hatta yu'raba anha lisanuha, sampai dia bisa bicara. Kalau yu'raba sampai dia bisa berbahasa Arab. Fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, dan kedua orang tuanya wa yunasirani, menjadikan dia sebagai orang Nasrani. Demikian ikhwah. Jadi di sini penulis rawu Ahmad ghairuhu anil aswad ibni Sari'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Al Aswad bin Sari'. Jadi di sini ikhwah, penulis dengan gamblang mengatakan bahwasanya, ya, anak
yang ditemukan terlantar di jalan lah, ditemukan di tong sampah lah, atau di manalah, di mana anak ini ditetapkan dia memiliki agama asalnya. Agama asalnya apa? Yaitu Muslim, lurus dia, belum terkontaminasi oleh kedua orang tuanya. Jadi bukan dikaitkan dengan agama asal daerahnya, agama tempat dia ditemui, atau agama orang yang menemukannya, enggak. Ya. Tapi dia dikembalikan ke hukum asal agama si anak. Karena anak dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci. Berarti kalau dia ditemukan dalam keadaan seperti itu, ya, tidak ada orang tua, dianggaplah dia berada di atas kesucian, berada di atas agama yang lurus, yaitu dia dihukumi hukum anak yang beragama Muslim. Demikian ikhwah. Ya, jadi sudah sangat jelas. Wa qala fil muhadzab, berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Muhadzab, wa man hakama bi islamihi aw bi hadin abawahi aw bisabi fa hukmuhu qabla al-bulugh hukmu sa'iril muslimin fil ghusli was salati wal mirathi wal qisasi wad diyati wallahu alam. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya barang siapa yang dihukumi Islamnya, dia dihukumi dia dengan agama Islam atau dengan salah satu agama orang tuanya, atau dikarenakan dia ditawan, ya, siapa yang menawannya, maka hukumnya sebelum dia balik, maka hukum dia sebelum balik, penetapan agama dia sebelum dia balik, yaitu seperti kaum muslimin yang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi di sini ikhwah azanillahu wa iyyakum, mereka yang sudah dihukumi agama Islam atau salah satu dari orang tuanya agama Islam, atau orang yang menawan dia, menjadikan dia sebagai hamba sahaya adalah orang Islam, maka hukumnya terkait dengan hukum sebelum dia balik. Hukumnya terkait dengan dia, kalau dia sebelum balik, maka hukumnya sama seperti kaum muslimin yang lain. Kalau dia meninggal, dia disolatkan, dia dimandikan, kemudian dia juga bisa mewarisi dan diwarisi, kemudian dia juga hukumnya sama seperti hukum qisas, dia juga ada hukum diyat. Jadi kalau dia meninggal, ya, karena dibunuh, maka dibunuh. Karena ikhwah, la yuqtal muslimul kafir, bahwasanya seorang muslim tidak bisa diqisas mati dengan orang kafir. Artinya kalau ada seorang muslim membunuh orang kafir dengan sengaja, maka hukumannya enggak qisas. Tapi kalau dia membunuh muslim dengan sengaja, ya dia diqisas. Ini yang disebut dengan an-nafsu bin nafsi, ya, jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa. Itu ada qisas. Itu kalau antara muslim dengan muslim, ya. Demikian juga diatnya juga seperti itu. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau si anak itu belum balik, maka hukumnya dianggap sama, maka dihukumi sama dengan kaum muslimin yang lain. Ya, kalau dia meninggal disolatkan, dimandikan, kemudian kalau dia meninggal karena dibunuh, maka orang yang membunuh diqisas. Itu dia ikhwah. Sebab kalau dia dianggap kafir, dia dibunuh oleh orang muslim, maka dia enggak diqisas si pembunuhnya, karena orang muslim tidak diqisas dengan orang yang kafir. Seorang muslim tidak diqisas akibat membunuh orang kafir. Sama seperti la yuqtalul walid biwaladih, orang tua tidak dibunuh akibat dia membunuh anaknya. Itu dia, enggak berlaku di sini qisas an-nafsu bin nafsi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya ikhwah, kalau kita lihat data-data ataupun dalil-dalil baik dari Quran dan Sunnah, maka yang kuat itu dia dihukumi anak temuan ini, anak bayi temuan, anak-anak temuan ini, ya. Kalau dia ditemukan oleh seorang, maka agama si anak ini adalah agama asalnya, yaitu Muslim.